Pada video kali ini saya akan membahas tentang day 3, yaitu tentang penulisan struktur kontrol. Tujuannya untuk mempelajari kontrol kondisi yang terletak pada blok PL/SQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan atau looping. Di sini contoh penulisan if-nya seperti ini. If condition then statement, else if condition then statement, dan else statement, and if titik koma. Lalu untuk contoh penggunaannya, if variabel ini sama dengan ini, then jobnya sama dengan ini, type no-nya sama dengan ini, seperti itu. Nah, di sini else if dan else itu merupakan optional. Optional berarti tidak harus ada. Tapi jika ada if, harus ada condition, then statement titik koma. Lalu di akhirnya harus ada and if. Lalu kalau misalnya ada perintah if campuran, di sini ada penghubung antara kondisi pertama dan kondisi kedua. Di sini kondisi pertamanya adalah v iname sama dengan vergas dan salary lebih besar daripada 66.500. Nah, di sini n ini menghubungkan antara kondisi pertama dan kondisi kedua. Lalu ini ada flowchartnya untuk kondisi perkondisian percabangannya. Lalu di sini ada case. Case ini dia hampir sama seperti if, namun beda penulisan. Di sini case yang mau kita select itu apa? Misalnya yang mau kita bandingkan apa? Ketika ini ada when, ketika expression 1 ini tercapai, maka akan menghasilkan result 1 dan seterusnya. Lalu di sini ada else. Else result sama dengan result n plus 1 titik koma n. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Begin case v grade. Jadi di sini kita akan membandingkan v grade variabel grade. Di sini isinya adalah dapat dari grade. Ketika when A, then excellent, when B, then very good, when C, then good, else no such good, no such great. Nah, di sini kita menggunakan case untuk membandingkan nilai dari v grade atau variabel grade. Dan di sini adalah kondisinya when, dan else ini jika tidak memenuhi semua kondisinya. Seperti itu. Lalu di sini ada nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, kita harus menyadari aturan ini. Perbandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 juga. Pada perintah conditional, suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak dapat dijalankan. Contohnya, x sama dengan 5, y sama dengan 0. If x tidak sama dengan y, then menghasilkan nilai 0, bukan true. Maka berikutnya tidak akan bisa dijalankan lagi. Begitu juga dengan ini, A sama dengan 0, B sama dengan 0. If A sama dengan B, then akan menghasilkan nilai 0 juga, bukan true. Karena jika semua dihubungkan dengan 0 akan menghasilkan 0.
Lalu di sini ada tabel logika. N adalah akan bernilai positif ketika keduanya bernilai positif. Jika N membandingkan false dengan 0, maka akan false, karena ketika N menyentuh false, maka akan menghasilkan false. Sedangkan jika N dengan 0 akan menghasilkan 0, karena sistem kerja N itu seperti itu. Jika dia melihat ada false pada suatu kondisi, salah satu kondisi, maka hasilnya akan false. Lalu untuk or atau jika dibandingkan true or null, maka dia akan menjadi true. Jadi pada or ini, jika salah satu kondisinya memenuhi kondisi maksudnya true, salah satu kondisinya bernilai true, maka hasilnya akan menjadi true. Seperti true or false, maka akan menghasilkan true. Di sini jika or memiliki salah satu kondisi yang bernilai true, maka akan menghasilkan true. Makanya di sini true dengan false, true dengan null akan menghasilkan true, karena salah satunya sudah true. Sedangkan jika membandingkan or dengan false dengan null, maka akan menghasilkan null, karena null. Di sini ada not. Not itu kalau kita membandingkan sesuatu tidak sama dengan, seperti not, kondisi not. Lalu berikutnya di sini ada boolean. Boolean itu true atau false. Di sini true. Oh, ini ada n. Kalau dia n berarti true. True and false. Null and true, null. Null and false. Oke, benar. Lanjut. Kontrol perintah loop atau iteratif. Di sini perintah perulangan menjalankan kumpulan perintah secara berulang-ulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi. Ada for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter yang sudah ditetapkan di awal. Lalu ada while loop, perulangan dengan suatu kondisi. Lalu perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Contohnya seperti ini. Loop statement 1 titik ini maksudnya adalah statement 2, statement 3 dan seterusnya. Lalu exit when condition seperti apa? End loop. Lalu condition adalah boolean expression yang menghasilkan nilai true, false atau null. Basic loop merupakan loop paling sederhana dari loop. Baris yang di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang memberhentikan loop. Exit itu adalah basic exit. Bentuk exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Basic loop itu terlihat seperti ini. Di sini ada loop. Dia akan melakukan insert dengan value ini dan melakukan counter plus 1, dan dia akan exit ketika counternya lebih besar daripada 3. Jadi ketika loop ini berjalan terus menerus, dia akan berhenti saat counternya lebih besar daripada 3. End loop. Hasil outputnya akan menjadi seperti ini.
Lalu di sini ada when loop, while loop, while condition, loop statement, and loop. Sebenarnya ini hampir sama dengan basic loop, bedanya hanya penulisan saja. Ini contohnya, while v counter lebih kecil sama dengan 3 loop. Jadi kalau yang di basic ini, ketika dia mencapai kondisi when ini, dia akan keluar. Kalau pada while loop, dia akan melakukan loop jika kondisi ini terpenuhi, seperti kebalikannya. Kalau yang di basic ini, dia akan berhenti ketika sama dengan kondisinya, kondisi exitnya. Sedangkan kalau di while ini akan menjalankan loop ketika kondisi itu terpenuhi, kebalikan dari basic loop. Lalu di sini ada for loop. For loop ini for counter in reverse. Reverse ini maksudnya mundur, itu bisa optional ada atau tidak. Di sini ada lower bound, upper bound, loop statement, and loop. Nah, untuk contoh penggunaannya, contohnya seperti ini. For i dalam 1.3 loop. Maksudnya for i ini adalah merupakan variabel penghitung. In 1.3 ini maksudnya adalah 1 sampai 3. Ini akan diinisialisasi dengan nilai awalnya 1 dan akan berakhir menjadi 3 di akhir loopnya. Lalu untuk loopnya, dia akan menjalankan statement yang pertama adalah insert, statement keduanya adalah value-nya, lalu end loop, seperti itu. Di sini juga ada nested loop. Maksudnya nested loop adalah kita dapat melakukan loop di dalam loop, seperti ini. Loop yang pertama exit when ini, lalu di sini ada loop yang kedua exit when ini, lalu di sini ada end loop 2 kali. Yang pertama adalah milik yang loop yang dalam dan yang kedua adalah milik loop yang luar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita membahas D3. Di sini kita mempelajari tentang looping dan boolean, perkondisian percabangan. Oke, sekian, terima kasih.